Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita untuk selalu membuktikan sebagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan ketaatan kita kepada Allah, memenuhi segala perintah dan maksimal kita menjauhi larangan-larangannya. Shalawat juga salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa untuk berjumpa meskipun lewat medsos. Sedikit waktu yang saya berikan yaitu tema yang saya angkat, menyiapkan generasi yang soleh solehah. Tentu setiap keluarga itu sangat mendambakan atau berharap bagaimana keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah adalah ketenangan, mawaddah penuh rasa cinta, penuh rasa kasih sayang. Maka untuk itu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan sekali bagaimana dalam keluarga-keluarga muslim. Paling tidak kalau kita menginginkan sebuah konsep, yaitu anak-anak yang terakhir dari keluarga kita adalah anak-anak yang soleh solehah, tentu kita harus juga berpikir pada diri kita sendiri dan tentunya juga pada calon istri kita sendiri. Maka saya ambilkan sebuah kisah seorang Syekh Umar Timal Sani, itu pernah suatu saat mengumpulkan yaitu anak-anaknya, dan dia memberikan sebuah nasihat yang bagus sekali dengan kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu sayang. Ya bunayya, wahai anakku, sungguh aku berkeinginan supaya kamu nanti menjadi anak yang soleh solehah, karena aku telah memilihkan ibunya, karena saya telah memilihkan ibumu dari wanita yang sekian banyak itu adalah yang terbaik. Maka ibu sebagai sawah, maka untuk itu saya ingin sekali kamu yang telah dilahirkan dari kandungan ibumu, dan ibumu adalah wanita solehah yang aku pilih dari sekian banyak para wanita, maka sungguh anak-anakku, kami berharap kamu bisa jadi anak yang soleh solehah. Untuk itu jemaah yang dirahmati Allah, ini sebuah konsep Islam. Kita tidak mungkin akan melahirkan seorang anak kalau diri kita sendiri belum mantap keimanannya, kalau istri kita sendiri juga belum mantap dalam kesolehannya. Padahal apa? Wanita bagaimanapun seorang ibu adalah madrasatul awal, madrasah yang awal pertama kali bagaimana anak-anak itu mengetahui bagaimana Tuhannya, bagaimana Rabbnya, bagaimana tentang akhlak, bagaimana komunikasi, bagaimana bersosial dengan masyarakat. Maka ini sebanyak inilah itu harus kita siapkan dari sebuah lingkungan kecil, yaitu keluarga kita. Maka untuk itu bagaimana uniknya di saat ada temanten baru, Rasulullah selalu memberikan doanya itu adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga kalian dalam kebaikan berdua, dan Allah selalu memberikan kebaikan berdua kepadamu dalam keadaan apapun. Artinya apa? Jemaah rahimakumullah, bahwasanya keberkahan itu supaya Allah berikan pada kita yang sudah berkeluarga, baik dalam keadaan kita itu mendapat kebahagiaan, kesuksesan. Tapi kita juga akan mendapatkan kebahagiaan apapun. Kalau tanpa ada keberkahan, itu juga tidak ada artinya, karena yang namanya barokah itu penting sekali. Begitu juga yang namanya hidup itu selalu sebagaimana roda berputar. Kalau orang Jawa nyebatakan gimana kok kados cokro panggilingan, nah, yang berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Maka untuk itu ini
yang harus kita persiapkan betul-betul bagaimana ke depan nanti konsep niatan kita dari awal untuk membentuk yaitu atau menyiapkan generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang solehah. Maka untuk itu yang pertama kali tadi saya siapkan yaitu apa? Istri-istri kita dan diri kita. Kalau ini sudah masuk, bagaimana doa tadi? Allah memberikan suatu kemuliaan bagi orang-orang yang dia itu selalu istiqomah di jalannya, akan memberikan keberkahan. Keberkahan ini karena hidup kita itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kala kita sehat, kadang sakit, kadang kita punya banyak harta, kadang sempit. Begitu juga seterusnya. Maka di saat itulah dalam keadaan apapun, kalau kita barokah, insya Allah hidup kita ini akan lebih berarti dan bermakna. Maka untuk itu kita sebagaimana punya istri itu sebagai sawah ladang kita, dan kita berkeinginan ada yaitu generasi turunan kita yang akan meneruskan konsep bagaimana kita ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat, yang lebih bakti sebagai khalifatu fil ard. Maka untuk itu saya ambilkan sebuah contoh bahwasanya untuk menjadikan anak yang soleh-solehah tidak semudah membalik tangan. Kalau dalam konsep Islam kita tahu sebagaimana doa-doa kita pada Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Bahkan kalau Nabi Ibrahim selalu berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Hatta meskipun Nabi Ibrahim itu istrinya belum mengandung. Ini sesuatu bahwasanya Nabiullah Ibrahim itu punya satu semangat, dia tidak putus asa, pantang menyerah. Dia selalu berdoa di depan Allah. Kalau dalam tarikh, dalam tafsirnya itu disebutkan baru umur 88 tahun. Dia selalu berdoa seperti itu. Alhamdulillah istrinya betul-betul melahirkan anaknya. Mulai dari Ismail. Ya, dari sinilah mulainya lahir sebuah konsep seperti itu. Begitu juga kalau kita menginginkan anak-anak dengan doa kita tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkan pada kami anak-anak kami, turunan kami, istri-istri kami, yaitu yang apa? Qurrata a'yun, penyejuk pandang, peneduh hati, yaitu anak-anak yang soleh-solehah, istri yang solehah. Maka untuk itu kita juga berdoa dan jadikanlah aku adalah imam bagi orang-orang yang beriman. Maka untuk itu mari bagaimana kita ingin menjadikan anak seperti itu. Karena Allah juga sudah menyiapkan, Allah sudah memberitahukan kepada kita bagaimana tipe anak-anak itu. Kalau saya ambilkan contoh dalam Al-Quran, anak itu dibagi jadi 4. Yang pertama kali disebutkan yaitu zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Kalau kita ambil pada Al-Kahfi 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbik thawaba wa khairun amala. Di sini Allah menegaskan al-mal harta, wal banun anak. Harta dan anak itu sebagai perhiasan dunia, tapi amalan kekal lagi soleh itu lebih baik kamu kerjakan dan lebih kau harapkan besok di sisi Allah. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan bahwasanya anak itu juga sebagai fitnah. Ar-Ra'd 28 Allah menyebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah antara harta dan anakmu itu akan bisa menjadi fitnah bagimu. Fitnah itu ujian. Fitnah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Bisa saja harta anak kita menjadi seperti itu. Dan yang ketiga kata Allah Al-Adu At-Taghabun 14, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu min azwajikum wa auladukum aduwalakum. Hei orang-orang beriman, di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu akan bisa menjadi musuh bagimu. Coba bayangkan, ini bisa menjadi musuh bagimu. Untuk itu, mari dari 4 ini, yaitu zinatul hayati dunya, perhiasan dunia. Yang kedua sebagai yaitu ujian, al-fitnah. Yang ketiga sebagai al-adu, musuh. Dan yang ketiga adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini adalah anak-anak yang soleh-solehah yang kita harapkan. Tapi untuk menjadikan anak yang soleh-solehah tidak semudah yang kita bayangkan, seperti membalik tangan. Ada konsep bagaimana ini bisa terjadi. Paling tidak tadi sudah sampaikan. Yang pertama, pilihkanlah
kita sendiri juga menjadi orang yang saleh, istri kita adalah orang yang salehah. Yang kedua, didik anak-anak kita. Sebagaimana kalau saya ambilkan adibu ala salasin min khusalin hubbin nabiyikum alibatihi wa tilawatil Quran. Didiklah anakmu hanya 3 perkara ini, kata Rasulullah, yaitu kenalkan dia terhadap keluarga Rasulullah. Maka kita mempelajari yang namanya sirah nabawiyah, para sahabatnya. Kita ada sirah sahabat. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, dan ajari anak kita untuk membaca Al-Quran. Maka untuk itu, kalau kita bisa mengerti seperti ini, kerjakanlah, karena inilah sebenarnya. Maka yang terakhir saya sebutkan, manakhala walidun walatin afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian utama dari orang tua kepada anaknya kecuali adabin hasanin, adab, budi pekerti, akhlak yang baik. Maka untuk itu jamaah rahimakumullah, mari bahwasanya yang namanya untuk konsep seperti ini kita camkan bahwasanya inilah salah satu cara bagaimana kita untuk menyiapkan generasi kita ada generasi yang soleh solehah. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.